أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. وسلم قال: إذا نودي صاحبك على الجمعة أنشد والإمام يخطب فبلغهم فمن لقاه فلا جمعة له. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنشدوا واسمعوا وأطيعوا لعلكم ترحمون. اللهم صل على محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله.
على الصلاة حي على حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarna bil islam bihamdillah wa huwa alladzi addaba nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam fa ahsana ta'diba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seiring rasa syukur yang kita haturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita aplikasikan ke dalam bentuk yang nyata dalam peningkatan ketakwaan yang sebenar-benarnya. Syukur yang tidak sebatas kalimat tahmid, lebih dari itu, marilah senantiasa kita menjalankan segala apa yang menjadi perintah Allah, sempurnakan dengan sunnahnya, serta dengan sepenuh hati menjauhi segala hal yang menjadi larangan. Inilah sebenar-benar takwa yang disebutkan di dalam Al-Quran. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Syekh Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir kabirnya Mafatihul Ghaib menguraikan di antara 3 perintah dalam Al-Quran yang terkandung dalam Quran surat An-Nahl ayat 90. Dalam ayat ini Allah perintahkan kita untuk bersikap adil, ihsan, dan meningkatkan tali persaudaraan dengan jalan kasih sayang
kepada sesama kita. Syekh Ar-Razi menyebut adil ini sebagai upaya agar kita senantiasa menjadi al-awsat, pribadi yang mampu menjadi penengah dalam setiap pilihan, tidak terlalu sempit, hati, dan tidak pula menjadi pribadi yang terlalu terbuka dengan segala hal. Sebegitu tingginya nilai keadilan, jika kita benar-benar mampu mengemban dan mengaturnya dalam diri kita, maka sudah pasti kita akan menjadi seorang yang selalu bijak dan tepat dalam melakukan segala hal. Jika kita perhatikan, Allah menempatkan adil sebagai perintah pertama dalam susunan ayat tersebut. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adil dalam makna yang lebih luas dapat diartikan sebagai sebuah keseimbangan, tidak sebatas menyamaratakan sesuatu dengan porsi yang sama. Adil juga berarti menempatkan sesuai dengan haknya. Jika dihadapkan dengan dua kebaikan, maka sikap adil adalah saat kita mampu menempatkan sebuah prioritas. Banyak orang yang beramai-ramai memohon doa kepada para ulama, namun seringkali kita lalai menyapa ibunda kita dan memohon doa kepadanya. Keduanya baik, namun ada skala prioritas dalam memilih kebaikan. Itu salah satu keadilan. Dalam kitab Taisirul Khalaq fi Ilmil Akhlaq, Syekh Hafidh Hasan Al-Mas'udi membagi definisi adil menjadi dua jenis: adil terhadap diri sendiri dan adil kepada orang lain. Jamaah Jumat rahimakumullah, pemahaman adil terhadap diri sendiri adalah istiqomah, berkomitmen untuk selalu menempatkan diri kita menjadi pribadi yang seimbang dan tidak ceroboh menentukan segala hal. Komitmen dengan kebenaran dan menghindari hal-hal yang dilarang. Lebih baik sekuat tenaga menghindari maksiat meskipun ibadah kita biasa saja, daripada sekuat tenaga melakukan ibadah namun mudah terpengaruh maksiat. Istiqomah mempertahankan kebaikan untuk menghindari keburukan juga salah satu jalan keadilan untuk diri sendiri. Yang kedua adalah adil terhadap orang lain. Keadilan yang kedua ini terbagi menjadi tiga sasaran. Yang pertama, keadilan pemerintah terhadap rakyatnya. Dalam konteks bernegara, kita adalah rakyat yang tunduk di bawah naungan pemerintah. Sudah menjadi kewajiban pemerintah memberikan kebijakan-kebijakan yang adil terhadap masyarakatnya. Firman Allah di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bi. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya
Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sudah kita yakini bersama, sebagai agama yang mayoritas menduduki negeri ini, Islam telah terjamin dan terlindungi dalam menjalankan segala ritualitasnya. Hampir tidak ada kesulitan kita melakukan segala aktivitas keagamaan selama tidak merugikan sesama warga negara. Pancasila kita telah sesuai dengan nilai-nilai keislaman. Tak ada alasan untuk menolaknya. Jika dasar negara telah sesuai dengan norma-norma dalam syariat Islam, maka insya Allah setiap kebijakan yang dilahirkan untuk rakyat tentu atas dasar tujuan kemaslahatan. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam suatu pemerintahan manapun, keadilan pemerintah tidak selamanya sejalan dengan kehendak masyarakatnya. Ada kalanya kita tidak mampu memahami maksud suatu kebijakan. Ada kalanya pula pihak pemerintah yang khilaf dalam menentukan kemaslahatan. Ini sangat manusiawi. Jika yang demikian ini terjadi, maka disinilah pentingnya peran agama untuk saling mengingatkan dengan segala kesantunannya, bukan saling menjerumuskan sehingga menimbulkan madharat baru. Ingatlah, selain manusia yang bernegara, kita juga manusia yang beragama. Allah mengingatkan kita di dalam Quran surat An-Nisa ayat 59. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasula wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah, Al-Quran dan Rasul, yakni sunnahnya. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Ayat ini mengingatkan kita untuk patuh terhadap para pemimpin dari kita. Andai kata ada kesalahan atau kelalaian yang kita temukan dalam setiap jajaran pemerintahan, maka tegurlah dengan akhlak Rasulullah, saling menasihati dan bersikap tegas namun santun. Bentuk keadilan dalam konteks ini adalah tidak semata-mata kita membuat suatu kritik terhadap para pemimpin, namun juga berkomitmen membantu para pemimpin kita dalam menciptakan prestasi, kerukunan, dan stabilitas kedamaian untuk negeri kita tercinta. Jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, keadilan kepada orang lain yang kedua adalah sifat adilnya anak terhadap orang tua atau adilnya murid terhadap gurunya. Orang tua dan guru telah sepenuh hati
mencintai putra-putrinya sehingga mereka dengan ikhlas membesarkan dan mendidik kita. Maka dengan penuh cinta kita memiliki kewajiban yang sama untuk membalas setiap keringatnya dengan kepatuhan dan keihsanan. Keadilan yang terakhir adalah adilnya diri kita terhadap sesama, tidak saling merendahkan antar strata sosial dalam masyarakat. Kita adalah bangsa yang besar yang menjunjung tinggi ikatan persatuan. Jika kita menuntut orang lain untuk menghormati kita, maka mulailah belajar menghormati. Jika merindukan penghargaan orang lain, maka belajarlah menghargai. Jika kita tersinggung dengan orang yang mengusik kita, maka tahanlah mata, tahanlah mulut, telinga, dan hati kita untuk mengganggu ketenangan orang lain. Sejatinya kita hidup di negara yang aman. Kita adalah bangsa yang luhur, saling berdampingan. Hanya di negara kita ribuan perbedaan suku dan latar belakang berbaur menjadi satu. Semangat kerukunan ini akan langgeng manakala prinsip-prinsip keadilan senantiasa kita junjung tinggi. Ukhuwah Islamiyah kita perkuat dengan rahmah bagi seluruh saudara sebangsa. Dengan demikian, ukhuwah patoniyah akan terbangun dan menghasilkan ukhuwah basyariyah yang penuh dengan kedamaian dan kasih sayang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, An Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam yaqul, Ar-Rahimu yarhamukum Rahman, irhamu ahlal ardh yarhamukum man fis sama. Para penyayang disayangi oleh Allah yang Maha Pengasih, maka sayangilah penghuni bumi, niscaya Dia yang di langit akan menyayangi kalian. Hadis riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, dan Ahmad. Hadirin jamaah Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada akhirnya kita bersama-sama berdoa semoga segala yang diberikan oleh Allah dapat kita syukuri, dan apa yang menjadi kekurangan kita, marilah kita tetap bersabar, kita tetap berikhtiar, berusaha sepenuhnya, mohon bimbingan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian khutbah singkat yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Inna Allaha ni'ma ya'idukum bih. Inna Allaha kana sami'an basira. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal hakim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillah wa kafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da.
Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas, fa ya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bittaqwallahi al-aliyyil azim. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin adhim, amarakum bis-salati was-salami ala nabiyyil karim. Faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma dfa'na al bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghi wasyuyuf al mukhtalifat wasyada'id wal bihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassa wa min buldanil muslimina amma inna ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, inna Allah ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha 'azima yadhkurkum wa la dhikrullahi